Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memasuki materi yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Adapun selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang ketiga, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terus yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam bentuk panel. Selanjutnya poin nomor A, kompetisi dalam kebaikan. Dalil tentang kompetisi dalam kebaikan, Quran Surah Al-Maidah ayat 48, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain, itu maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah. Selanjutnya hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk, dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya. Banyak sedekah dengan sembunyi-bunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Selanjutnya, kompetisi dalam kebaikan. Pengertian kompetisi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran, hal ini disebut fastabiqul khairat, ibadah hablu minallah, solat berjamaah, tepat waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Muamalah hablum minan nas, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, ikut bergotong royong, dan menyantuni anak yatim. Selanjutnya, kompetisi dalam kebaikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkompetisi dalam kebaikan, yang pertama, memegang teguh syariat Islam. Yang kedua, dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tidak boleh menunda kebaikan. Manfaat berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersalurkan untuk kegiatan positif. Yang kedua, dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang istiqamah dan berbuat kebaikan. Yang terakhir, mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Selanjutnya, cara menerapkan kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, selalu memaksakan diri untuk terbiasa berbuat baik sejak dini. Yang kedua, memperdalam pengetahuan tentang Islam. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat. Yang keempat, memahami manfaat berjiwa fastabiqul khairat. Selanjutnya, etos kerja.
Pengertian etos kerja dapat diartikan sebagai kerja keras. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau suatu kelompok. Karakteristik orang yang memiliki etos kerja. Yang pertama, memiliki sikap disiplin. Yang kedua, selalu menghargai waktu. Yang ketiga, memiliki inisiatif. Yang keempat, bertanggung jawab dalam bekerja. Yang kelima, memiliki dedikasi. Selanjutnya, sebab-sebab pentingnya etos kerja. Satu, Islam memerintahkan umatnya untuk kerja keras. Dua, etos kerja memberi peluang untuk meraih hasil yang maksimal. Tiga, umat Islam kuat secara ekonomi, lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat memberi keleluasaan untuk beramal dan menyelamatkan keimanan diri dari orang lain. Selanjutnya, manfaat etos kerja. Yang pertama, memperoleh hasil kerja maksimal. Yang kedua, mewujudkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja positif. Yang keempat, menjadi umat Islam yang kuat secara ekonomi. Yang kelima, dapat menjaga iman dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menumbuhkan etos kerja, menghargai waktu, memiliki komitmen, memiliki kejujuran, konsisten, bekerja dengan ikhlas dan syukur, bekerja dengan rasa tanggung jawab, bekerja dengan tekun. Prinsip menumbuhkan etos kerja, kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, kerja adalah pelayanan. Selanjutnya, penerapan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Si A setiap waktu istirahat pertama di sekolah selalu ke masjid untuk melakukan sholat duha 2 rakaat. Si B melihat hal tersebut dan mulai mengikuti dengan sholat duha 4 rakaat ibadah hablum minannar. Si C setiap hari selalu berinfak di kelas sejumlah Rp5.000. Si D mengetahui hal tersebut dan karena uang sakunya lebih besar, ia diam-diam berinfak sebesar Rp10.000. Muamalah hablum minan nas. Belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti pelajaran secara aktif, mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda, mengerjakan ulangan dengan jujur dan mandiri, etos kerja yang dapat diterapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.